Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Purwanto dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Incoterms 2020 dalam semua moda transportasi laut yang ada. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang Incoterms 2020 ini. Jadi, Incoterms ini merupakan seperangkat aturan komersial atau perdagangan ditetapkan oleh Kamar Dagang Internasional atau yang disebut ICC. Nah, di dalam ICC ini dipergunakan dalam kontrak penjual internasional. Incoterms bukan aturan wajib bagi mereka untuk menerima efek hukum. Mereka harus eksplisit dimasukkan dalam para pihak ke dalam kontrak mereka. Saya akan menjelaskan beberapa klasifikasi Incoterms atau fitur dasar Incoterms yang digunakan untuk semua moda transportasi serta hanya digunakan untuk transportasi jalur laut dan darat. Incoterms terbagi menjadi 4 bagian kategori utama, yakni E, F, C, D. Kategori E tentang keberangkatan yang hanya mengandung satu istilah perdagangan, yaitu export atau mantan bekerja. Nah, yang kedua, kategori F tentang gerbong utama yang tidak dibayar, yang berisikan tentang 3 ketentuan perdagangan FCA, FAS, dan FOB. Yang ketiga, kategori C tentang gerbong utama dibayar, yang berisikan 4 ketentuan perdagangan, yakni CPT, CIP, CFR, dan CIF. Dan yang terakhir, yang keempat, kategori D tentang kedatangan, berisikan tentang ketentuan perdagangan, yakni DAP, DPU, DDP. Nah, dari keempat kategori yang sudah saya sebutkan, terdapat klasifikasikan sesuai dengan alat transportasi. Ini terbagi 2. Yang pertama, Incoterms untuk semua moda transportasi, yaitu export, SCA, CPT, CIP, DPU, DAP, dan DDP. Nah, yang kedua, Incoterms hanya untuk transportasi laut dan perairan seperti FAS, FOB, CFR, dan CIF. Mari kita bahas Incoterms 2020 dalam moda transportasi laut. Ada 4 macam Incoterms yang hanya bisa digunakan dalam moda transportasi laut. Ada 4. Yang pertama, FAS Incoterms, gratis di samping kapal. FAS ini atau kepanjangan dari Free Alongside Ship. Jadi, menurut FHS Incoterms, penjual mengirimkan barang ketika menempatkannya di samping kapal atau kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang ditentukan atau pembeli yang memberi barang yang dikirim. Resiko atau kerusakan barang ditransfer dari penjual ke pembeli ketika barang berada di samping kapal. Penjual berjanji untuk membersihkan barang untuk ekspor, tapi tidak untuk impor. Nah, penjual tidak berkewajiban untuk menyelesaikan kontrak pengangkutannya. Sebagai gantinya, pembelilah yang menanggung semua biaya pengangkutan barang dari pelabuhan pengiriman yang disebutkan tadi itu. Nah, karena itu FAS atau Free Alongside Ship
Incoterms ini tidak cocok untuk kasus-kasus di mana barang hanya diserahkan kepada pengangkut. Misalnya, di terminal kontainer, sebelum mereka ditempatkan di samping kapal, untuk permasalahan ini, FAS Free Alongside Ship Incoterms yang hanya disebutkan di atas kapal tersebut. Selanjutnya, untuk penjual memiliki kewajiban untuk membersihkan barang, untuk ekspor, tapi tidak untuk impor. Tidak perlu menyimpulkan asuransi apapun. Untuk yang kedua, yakni FOB Incoterms atau gratis di kapal. FOB atau kepanjangan dari Free on Board. Menurut FOB ini, barang dianggap dikirimkan oleh penjual kepada pembeli ketika dikirimkan di atas kapal yang ditunjukkan oleh pembeli, pelabuhan pengiriman yang ditentukan, atau penjual mengadakan barang yang dikirimkan. Nah, karena itu, resiko kehilangan atau kerusakan barang dialihkan ke pembeli begitu barang ditempatkan di atas kapal. Penjual harus membersihkan barang untuk ekspor, tapi tidak untuk impor. Dalam kasus FOB Incoterms, penjual tidak memiliki kewajiban menyelesaikan kontrak pengangkutan. Semua biaya yang terkait dari pengangkutan barang dari pelabuhan pengiriman yang disebutkan akan ditanggungan oleh pembeli. Tidak diperlukan asuransi berdasarkan FOB Incoterms yang dapat disimpulkan oleh pembeli maupun penjual. Yang ketiga, CFR Incoterms, biaya dan pengiriman. Nah, CFR atau kepanjangan dari Cost and Freight. Menurut CFR Incoterms ini, penjual mengirimkan barang kepada pembeli dengan menaruhnya di atas kapal atau menyediakan barang begitu diantarkan. Karena itu, resiko kehilangan atau kerusakan barang dialihkan kepada pembeli ketika barang ditempatkan di atas kapal di pelabuhan pengiriman yang bukan pelabuhan tujuan dalam kasus FOB Incoterms yang ditunjuk di atas. Terlepas dari pengalihan resiko di pelabuhan pengiriman, penjual berkewajiban untuk menyelesaikan kontrak pengangkutan barang sampai pada pelabuhan yang dituju. Nah, penjual juga harus menanggung biaya yang terkait dengan pembongkaran di pelabuhan tujuan yang dihasilkan dan kontrak pengangkutan, kecuali disetujui dengan sebaliknya. Nah, ini juga memiliki kewajiban untuk membersihkan barang untuk ekspor, tapi tidak untuk impor. Tidak ada kontrak asuransi yang diperlukan dari penjual maupun pembeli. Nah, yang terakhir, yang keempat ini, CIF Incoterms. Biaya asuransi pengangkutan ada dalam CIF Incoterms ini. Nah, dalam rezim CIF Incoterms sangat mirip dengan yang ada di bawah CFR Incoterms yang ketiga tadi, itu hampir sama. Nah, ada dua yang perlu diklasifikasikan di CIF Incoterms ini. Nah, yang pertama, barang harus dikirim di bawah CIF Incoterms ketika penjual menempatkannya di atas kapal atau pembeli di tempat yang dikirimkan. Nah, yang kedua ini, meskipun transfer resiko terjadi di pelabuhan pengiriman, penjual berkewajiban untuk menyelesaikannya. CIF Incoterms bagi penjual untuk menyimpulkan asuransi yang mencakup
cukup resiko kehilangan atau kerusakan barang dari pelabuhan pengiriman ke pembeli paling sedikit adalah pelabuhan tujuan. Jadi, kesimpulannya, pengguna Incoterms dalam perdagangan internasional adalah fenomena yang tersebar luas dan perselisihan sering muncul karena kebingungan tentang mereka. Sebelum memastikan Incoterms ke dalam kontrak, sangat penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa Incoterms memenuhi semua harapan dan kebutuhan mereka mengenai beberapa masalah. Itu saja yang saya sampaikan terkait Incoterms 2020 dalam moda transportasi di laut. Apabila ada tutur kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari penyampaian tugas UAS pengangkutan dari saya. Saya Adinda Putri Purwanto dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.